warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malam hari ini, malam tanggal 1 Muharram, awal tahun Hijriyah. Hijrah menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting, sehingga itulah yang menjadi pertanda tahun baru hijrah. Sebetulnya yang penting banyak, Isra Mi'raj penting, Nuzulul Quran penting, Maulid Nabi penting. Tapi itu semua kalau kita boleh bilang terjadinya ya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hijrah itu bukan hanya terjadi kepada Rasulullah, tapi terjadi kepada semua sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah, lalu orang-orang Madinah yang dijuluki dengan orang-orang Ansar, orang-orang yang mau membantu orang lain, membantu orang-orang Muhajirin. Nah, karena persatuan Muhajirin dan Ansar inilah Islam berkembang pesat. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, dan orang-orang yang membantu, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu loh orang yang beriman sungguh-sungguh. Jadi Tuhan bilang mereka itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu orang yang bujur-bujur beriman. Kalau kita belum ada lagi ayat turun yang menyambat iman kamu, misalnya kan belum ada. Kita aja kadang-kadang merasa iman sok-sokan. Kadang-kadang pina ujub. Kalau mensyukuri gak ada apa-apa lah. Ini ujub, model pensoleh-solehnya. Tapi sebetulnya kalau seandainya kita bisa sama seperti apa yang dikatakan Quran, maka kita juga akan dikatakan oleh Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Karena kalau kita belajar usul tafsir, itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tuh kalau di usul tafsir, ibarat Quran itu bi umumil lafzi, umum lapasnya, la bi khususis sabab, bukan khusus siapa yang dahulu. Kan kalau khusus ya buhan Muhajirin, buhan Ansar, itu aja kalau lah, itu khusus ngarannya. Tapi Quran itu bukan secara khusus seperti itu, umum lapasnya aja. Berarti kalau kita bujur-bujur beriman juga mau hijrah, tentu hijrah yang berbeda. Kalau hijrahnya dahulu pindah dari Mekah ke Madinah, maka kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah ini dikuasai oleh kaum muslimin. Lalu hijrah apa yang ada? Kata Rasulullah, al-muhajiru man hajarasu. Yang namanya orang hijrah itu adalah orang yang mau meninggalkan keburukan-keburukan. Kalau dahulunya tiap malam,
Tahu ya kalau baduitan kada baduitan itu tetap kada baik. Amunnya baduitan itu tambahnya kada baik. Yang dahulu habis itu berjalan sempoyongan, tahu aja kalau lah. Yang dahulu ngumpulkan duit malam minggu ke sana kah ke sana kah. Itu kan buruk, ya kalau buruk. Sekalinya wah ini ampih kam bakawan lawan orang pengajian. Kalau dahulu malam-malam ada bagus gawian, wah ini alhamdulillah bagus gawian. Dia tinggalkan yang buruk menuju kebaikan. Nah, itu yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrahnya kita sekarang. Wal muhajiru man hajara su. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan gawian-gawian buruknya di masa lampau. Nah, jadi kalau kita meninggalkan kerjaan buruk, masuk beriman sudah, berhijrah sudah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Kalau dahulu bujur-bujur perang. Kalau kita Bang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Yang namanya orang jihad itu adalah orang yang memaksakan dirinya untuk terus-menerus taat kepada Allah. Kalau meninggalkan kemaksiatan, taampih aja. Kalau inya mengisi terus dengan kebaikan-kebaikan, walaupun kadang-kadang koler. Asa koler malam ini hujan misalnya. Hujan. Tapi sayangnya, misalnya sayangnya ini malam tahun baru, kalau diisi nonton TV, rugi ini. Lebih baik paksakan. Nah, yang memaksakan diri, ini kan disebutin maulidnya aja, Bang. Memaksakan yang baik-baik. Subuh, koler, sembahyang. Kehendakan itu jam 6 aja terus. Dipaksakan bangun. Itu wal mujahid. Jadi kita itu disuruh berjuang. Yang orang berjuang itu apa? Man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang memaksakan dirinya itu untuk terus-terusan taat. Karena taat itu berat. Apalagi kita ini kadada yang kamu memaksa kita. Kecuali kitanya seorang. Memang aku aja sebagai guru soalnya maksa ikam. Awas kau ya, kalau kada kuturun tampar ada harapan lagi wah ini. Orang sebelah ada orang kada sembahyang, lo adalah dipaksa. Awas kau kada sembahyang. Kita ini kada pernah lagi dipaksa oleh orang lain. Yang bisa memaksa kita adalah kita seorang. Tentu kita pikirkan kenapa kita harus meninggalkan maksiat. Kenapa kita harus berusaha taat? Karena itu semua akan kembali kepada kita. Kalau kita terus-terusan maksiat, hukumannya akan kembali kepada kita. Kalau kita mau mengerjakan taat, itu juga akan kembali kepada kita. Itu yang kita pikirkan. Makanya Rasulullah SAW itu rancang baca Quran, termasuk diantaranya yang dibaca Nabi yang diulang-ulang. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Siapa orang yang mengerjakan amal saleh, maka itu akan kembali kepada dirinya. Tapi siapa orang yang berbuat buruk, fa alaiha, itu pun akibat keburukan itu akan kembali. Diulang-ulang supaya sadar lawan diri seorang. Nah, itu tiga sudah ya, beriman, berhijrah, berjihad. Tapi hijrah dan jihadnya kada sama, ya Allah. Nah, kemudian orang-orang ansarnya walladzina awau, orang-orang yang memberikan tempat tinggal. Ya, orang muhajirin itu pindah ke Madinah itu kada kau mangkut rumah. Kalau udah angkut rumah, kita wah ini gini kada kawa, nukar bedahulu kada kawa juga. Sedikit aja yang kau dibawa. Tapi orang-orang muhajirin itu memberikan tumpangan. Bukan hanya memberikan tumpangan, wa nasaru, mereka menolongi. Wal duit adalah kada duit. Nah, kubari ikam. Kalau wah inilah
kubari ikam 100 juta. Umak banyaknya ujar. Kada ujar orang Ansar. Aku dasar banyak juga duit. Bahkan ada yang waktu itu kam adalah duit kadide. Oh, ujar. Nah, ikam kuberi 1 triliun waktu itu. Pak, ujar orang Muhajirin, kenapa naga banyaknya? Karena ikam tahulah, aku ini berduit 2 triliun. Ku bagi separuh seorang. Aku 1 triliun, ikam 1 triliun. Ini bujuran ini, ada aku bergegayaan. Itu siapa? Itu yang ditawari Abdurrahman bin Auf, yang menawari Sa'ad Ibnu Rabi'. Sa'ad ini orang kaya di Madinah. Ujarnya, ini memang sengaja dipersaudarakan Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Ini sama pada otak bisnis berdua gini. Kan kamu tahu kalau Abdurrahman bin Auf itu nanti orang jadi paling kaya. Itu orang paling kaya. Abdurrahman bin Auf itu tahulah bisnisnya itu kada mau rugi. Padahal inya kada hendak mencampuri orang kan, tapi keuntungan dasar perejakian. Nya melihat sampah gitu jadi duit. Wah, ini ada jopang yang manja sampah jadi duit. Inya bertukar korma Abdurrahman bin Auf telah yang Mbah Sugih itu nah. Itu kalau orang milih yang bagus-bagus tukar. Ikam kalau belanja, ikam milih yang buruk-buruk kayak yang bagus-bagus kah? Omong yang buruk-buruk, ikam tukar mangga buruk, ikam nukar durian buruk, itu menjualnya ngalih. Ya kalau Abdurrahman bin Auf kada bapak yang buruk-buruk ditukari, kasihan yang penjual itu nah. Kalau yang buruk kada ditukari, yang baik-baik Pak, biar aja pedagang lain nukar yang baik-baiknya. Di zaman itu korma kalau lah. Korma-korma yang pinabekulan tahun tadi kada payu lagi itu karenya ngap. Aturannya pasti rugi deh itu. Cuman dasar perajakian Abdurrahman bin Auf ini ya. Sakanya kamu ada penyakit, orang terjadi penyakit di mana kayak itu nah. Ujar orang ini obatnya korma lawas, korma expire. Bercari korma yang ada korma bagus-bagus. Nah jurang tenang Abdurrahman bin Auf banyak itu di gudangnya korma expire. Berabut nukar, larang. Tutak dulu sugih, jangan ditiru lah. Aku kan nyuruh itu Abdurrahman bin Auf. Namun ikam kira-kira nukar mangga buruk, nukar durian buruk, ikam bawa ke, ikam simpan di gudang tambahnya. Buruk, terus jangan jadi duit. Ini jangan ditiru. Tapi yang ingin diceritakan sedikit ya. Ujar Sa'ad tadi, orang kaya tadi. Una sipuka, aku akan bagi 2. Bahkan kamu ada bini kada? Amun kada ada bini, tuh lihat bini aku tenang. Yang mana yang pindah menarik lawan ikam? Kayaknya aku cerai bini tuh. Imbah tuntung masa indahnya ku kawinkan lawan kau. Nah, tapi ingatakan mental orang kaya itu bukan mental pemintaan. Bila ada orang pemintaan itu ngalih hendak jadi sugih itu. Ini bujuran. Aku kada ujarku kada. Aku jarang kepandir ujarku tuh jarang. Pokoknya aku pasti keluarkan dalil. Ujar Nabi, ma fatahallahu babal mas'alati illa fatahallahu lahu babal faqri. Kalau ada orang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan bukakan lawan orang itu pintu kepakiran. Jadi mun katujuh minta itu biasanya merasa miskin terus. Merasa miskin terus. Beisi rumah 3 dah. Iya tetap minta duit jualan murid. Ingat ya, bayar. Minta duit juga tetap kamu. Padahal rumah 3 dah. Mobil apa yang harat? Alphard ada. Pajero ada. Ya tetap dia minta. Amun orang barisan dikit masa muhangam. Babi orang hendak mengundang bapak dah berdahulu. Ingatakan 10 juta. Oh. Kan minta berdahulu 10 juta. Itu kenapa? Karena tamahir minta. Maka hatinya miskin terus. Walaupun rumahnya 3. Mobilnya Alphard. Ikam besi ban Alphard belum.
Kan mehna kada. Nah, jadi orang dahulu mentalnya mental kaya. Abdurrahman ini mentalnya mental kaya. Laginya datang belum bawa duit, datang belum bebini, dipandiri oleh Saat tadi, ujar Saat. Una si puka, aku bagi dua, harta aku bagi dua, bini ku barigam, ada kegampangan. Nah, ikam yang milih, lain ini bakasko yang aku ada ketujuh lagi itu lain. Ini ikam tuh lihati dulu tuh, mana kira yang patut. Anak yang keriting kah, anak yang lurus kah, anak yang hirang kah, yang putih kah, ibaratnya tuh. Ini kan orang Arab tuh lagi bahari tuh jarang bebini seekong. Tapi waktu itu juga Abdurrahman bin Auf mengatakan, Barakallahu fi malika wa ahlika. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan lawan hartamu dan Allah memberi keberkahan dengan istri-istrimu. Artinya hartamu yang tadi ikam tawari setriliun, agen ikam aja, aku waduh sah. Bini ikam, kalau ke bini ikam rida, bini ikam pulang kan rida kayak Pak. Aku ini ganteng-ganteng aja Abdurrahman bin Auf, kau aja kena cari bini, tumat aja lagi, tunggu waktunya aja. Nah, itu ngarannya wa nasaru yang ayat Quran tadi, memberi tempat dan menolongi. Karena kelas atas setriliunnya nembarikan. Tapi yang ditolongi, amun kita kadang-kadang kan ditolongi gitu, minta bang, minta aja gawian. Ada baik. Aku tuh jago kalau jawab mun sombong. Soalah bani kamu ku mintai. Takuni masjid mana aja, soalah ku mintai. Kada pamun sombong, sugih ke guru pian. Ya sugih. Kada banyak duit bang, pokoknya sugih. Aku udah sama minta tuh kan sugih. Jago bila miskin itu ya tadi yang sudah besi rumah 3, besi mobil yang Alphard tadi, ya minta juga. Dimintai, murid dimintai. Masjid dimintai juga. Yang pemerintah kada napa-napa dimintai juga kan. Proposal ada, tahu juga. Agak napa duit banyak-banyak. Beberapa orang undang ceramah minta juga duit, minta terus. Oh iya sudah ini rusak. Nyatakan orang yang bagus itu bukan apa yang didapat dari agama, tapi apa yang bisa dikorbankan untuk agama. Itu prinsip pamangkih, tahulah. Prinsip pamangkih itu, karena pamangkih itu pondok, nyajar hidup untuk menghidupi pondok, bukan hidup dari pondok. Kalau kita menghidupi pondok berarti kita yang berusaha supaya pondoknya bagus. Tapi kalau kita hidup dari pondok, ya itu apa kira-kira yang pondok bari lawan kita nih? Nah karena itu di pondok dahulu itu ujar Abah Pengasuh Bari, Abah Pengasuh Kiai Haji Mahfuz Amin. Nah karena kita sudah di luar, prinsip itu kita luaskan sedikit. Hidup itu untuk menghidupi agama, bukan hidup dari agama. Amun ada yang bisa kita perbuat untuk agama. Jangan berpikir apa yang agama ini nanti berikan lawan aku. Amun aku jadi tuang baca doa haul nih harus 100.000 nih, kan usah dipikirkan itu. Amun aku jadi pimpinan apakah? Berapa bayar? Berapa harus? Itu ngarannya ikam hidup dari agama, ikam mengincar. Amun diundang ceramah ini berapa nih kira-kira? Sudah begamis-gamis ini kada kawal lagi 50 ribuan. Nah, yang kayak itu tuh kada kawal. Nah, kalau yang kayak yang tadi kita bicarakan beriman, kalau kita berhijrah, berjuang, kita membantu orang. Nah, yang seperti ini kata Allah, ulaika humul mu'minun haqqan. Ini orang bujur-bujur beriman tuh ya model kayak ini. Maka kalau kita jago sama lawan itu, kita itu sudah beriman, kita tinggalkan kemaksiatan, kita rajin beribadah. Ditambah lagi kita ketujuh memberi sesuatu yang bisa kita bantu. Amun guru membantu ya mengajar ya Allah. Amun bagus suara banyak hafalan bantu jadi imam. Ada alim kada, suara kada bagus juga,
hafalan cuman qul huwallah. Itu kan kalau jadi imamnya tuh mengalihi makmum itu cuman duit banyak, ya lawan duit. Celengan tuh nah diisi. Oh, jangan sayang terus bah. Hari Jumat, ini Jumat ya kedua nih Jumat daki kecelengan. Nah kak yang tadi Alphard besi dah bah sakit barang-barangnya nih. Yang pejabat itu apa kira-kira yang bisa diperbuat untuk agama? Itu ngarannya wanasaru. Kalau kita kawak seperti itu, maka kita termasuk orang yang kata Quran, ulaika humul mu'minun haqqan. Kami itu bujur-bujur beriman. Kalau sudah dianggap bujur-bujur beriman, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Maka bagi mereka itu satu, dapat ampunan. Dua, dapat pahala yang besar. Amun dosa diampuni, pahala banyak pulang. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka kah? Nyata ada masuk surga. Ya Allah. Oh, asalnya banyak berdosa, tapi ampeh kan berdosa lagi, kan ada masalah. Wah ini pulang rajin beramal, banyak pahala. Bah, nyata dah masuk surga. Cuman udah boleh pasti akan kalau kupina. Cuman ya 99,99 tambahin lagi 99 pasti masuk surga ya kalau lah. Satu. Yang kedua, hijrah itu sebetulnya bukan di bulan Muharram. Nabinya bukan bulan Muharram. Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 Nabi berangkat di hari Kamis. 12 hari kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi berangkat Kamis, Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, sama seperti hari lahirnya Rasulullah, juga sama seperti hari wafatnya Rasulullah, Senin tanggal 12. Itu juga Nabi datang Senin juga tanggal 12. Cuman kalau tahunnya tahun pertama Hijriah, kalau dari tahun pertama Hijriah. Kalau tahun kenabian tahun ke-13 kenabian. Kalau dari umur Nabi 53 itu. Jadi menikah kayaknya jadi penceramah jangan hari inilah Nabi hijrah, bukan hari ini. Itu jago peristiwanya, peristiwa tahun itu diambil. Tapi kalau bulannya bukan bulan ini. Orang didatangi Nabi bahagia. Maka orang-orang Ansar itu menyambut Nabi dengan yang kita sudah hafal semua. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Waktu itu lalakian, bibinian, orang tua, pemudaan sampai kekanakan menyambut Nabi dan mereka berhimat begandang. Kalau begandang ini yang tadi. Itu artinya ini ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau Al-Badru Alaina itu ada di Sahih Bukhari. Enggak percaya cari IHA. Aku ini kan ada berdustaan, ada cari IHA, ada. Aku ini tuh hukum baca Sahih Bukhari, tahu lah. Sahih Muslim rancak juga. Rancak kayak guru. Mun guru kada soal membaca, bilang terlalu lalu ya kalau lah. Nah, jadi orang bahagia. Tapi kalau yang tadi kita baca itu asrakal yang berbeda. Karena papa juga, masa harus sama karena papa juga. Tapi tetap juga memuji Nabi. Waktu kita 4 menit lagi. Bacakan asrakal yang tadi kita baca. Tapi ringkas saja, namun aku terangkan panjang. Asrakal badru alaina, telah muncul bulan purnama atas kami. Wahtapa badrut tamami, karena bulan purnama muncul maka tertutuplah bulan-bulan yang lain yang sempurna.
Asalnya banyak orang jadi tokoh, jadi tokoh, jadi tokoh. Kayak tokoh itu berkilau, ya lah. Babaya Nabi datang, ketokohannya hilang, ibaratnya tuh kada kawa dibandingkan lawan Nabi. Saking ibarat yang tadi, kan bila ada orang bungas, sokonya datang yang paling bungas, lu redup bayang. Padahal bungas asalnya kan, kayak kita ini kan bungas. Kalau datang artis Korea, lalu kan bernilai ya. Yang ketujuh artis Korea. Ada juga yang ketujuh artis India, ada juga lalu parai. Ya kita nih. Tapi mun yang datang artis India yang hirang, tetap aja ganteng kita aja. Itu contohnya aja. Mislah husni ma ra'aina. Seperti kegantengan Nabi Muhammad itu kada pernah dilihat. Fil Iraqaini, baik di Iraqaini itu Irak lawan Iran. Wasyam juga di Syam kadeda. Rabbi paja'al mujtama'na. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini kami berkumpul nih. Ghayatuh husnul khitami, ujung-ujungnya menyebabkan kami ini husnul khatimah. Mudahan dengan kita di majelis mati husnul khatimah. Waqtina ma qad sa'alna. Beri ya Allah apapun yang kami minta. Min ataya kal jisami, dari pemberian-pemberian Engkau yang besar-besar. Wakrimil arwah minna. Ya Allah, muliakan roh-roh kami ini dengan apa? Biliqa khairil anami, supaya kawa berjumpa dengan sepaling baik manusia, Nabi Muhammad. Kapan? Di padang mahsyar nanti, kalau roh kita ini berjumpa lawan Nabi Muhammad, pacangan nyaman tuh. Amun kada melihat Nabi, mana Nabi Muhammad? Pina dilihat dihiga Dajjal, dihiganya Fir'aun ya. Nah, mudahan kita ini bisa ketemu lawan Nabi Muhammad. Atau jangan menunggu di akhirat kena, di dunia kah? Kalau ikam soleh banar itu bisa ketemu Nabi Muhammad. Atau ikam banyak bersalawat bisa juga ketemu Nabi Muhammad. Orang-orang dahulu yang zatan ada, wa manaman ada. Bahkan bukan orang-orang dahulu, orang wahidin bisa jadi juga. Kada tahu pemberian Tuhan. Yang penting kita berdoa dulu. Wakrimil arwah minna, muliakan roh kami ini bilika khairil anami wabligil muhtara anna. Ini salah satu cara supaya kita kahwa bertemu lawan Nabi Muhammad. Dimulai dengan wabligil muhtara anna, sampaikan ya Allah al-mukhtara kepada Nabi Muhammad, manusia pilihan, anak daripada kami, apa yang disampaikan? Min salatin wa salami, dari salawat dan salam. Kalau kita banyak bersalawat bersalam, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad tahu lawan kita, itu kada menutup kemungkinan Nabi bisa yang hendak bertamu lawan kita. Kada menutup kemungkinan. Namun kita hendak bertemu lawan Nabi, kayaknya Nabi sini ngalih lah. Kalau Nabi yang hendak datang nyaman, itu diantaranya. Sama, amun ini insya Allah masih agak lama, setanggal malam 10 bulan depan, bulan Juli, itu kita kedatangan guru-guru dari Pamangkih, termasuk pimpinan Pamangkih. Jadi ini hanya masih agak lama ya, malam Jumat itu berarti. Nanti mungkin malam Jumat dan malam Sabtu ada di sini. Itu kita, majelis kita, karena beliau mengunjungi saya. Bukan saya yang mengundang, saya tidak pernah berani mengundang mereka. Tapi mereka yang memang ingin datang ke sini. Itu insya Allah malam tanggal 9 malamnya, malam ke-10 malam Jumat. Karena bertepatan malam Jumat, kemungkinan acara seperti biasa aja di masjid Sabilus Salam. Jadi ada kira-kira hendak beracara jangan malam Jumat. Yang sekira-kira jangan terempak gitu nah. Ya, malam 9 ke 10 malam Jumat itu 9 ke 10. Itu kemungkinan beberapa gurunya yang minimal mungkin katanya bisa 1 mobil, bisa 2 mobil. Dan itu acara majelis ya, bukan acara pribadi-pribadi.
Nah, dibelakku pada hijau karena ini acara majelis. Aku kada mau nyuruh apa-apa. Amunnya hendak menyumbang, silahkan menyumbang. Nanti kita mulai acara. Itu juga termasuk nanti kita yang mengantar dari Melak ini ke Pemangkih. Nah, jadi kawan-kawan ada yang menjemput dari Pemangkih ke Samarinda. Nanti dari Samarinda tuh ada kawan lagi yang menjemput ke Muara Muntai. Kemudian yang Muara Muntai itu ngantar ke sini, kita mengantar ke, itu hanya sekedar pemberitahuan. Kenapa diberitahu jauh-jauh hari? Karena itu tadi mun pina. Tapi mun darurat, mun mati, ya apa-apa itu ya. Itu mau kada mau ini mun kira-kira acara biasa-biasa aja, bagusnya malam itu dikosongkan biar kita ngumpul di Melak sekaligus silaturahmi lawan guru-guru. Itu memadahkan aja lakian binian kayaknya. Acaranya ya kayak itu kayak biasa aja, suruh hidin apa nasihat-nasihat hidin. Kadang-kadang guru-guru tuh kan tapi pintar kada ceramah, tapi alimnya kalau usah ditanya. Aku itu kalau belajar dengan guru Sofyan Sauri pimpinan itu mungkin sama dengan Badali. Kami belajarnya itu belajar mahalli dengan beliau. Itu fikih yang luas. Makanya aku tuh kalau ditanya, guru bolehlah. Mana aku hendak boleh belajar kak. Boleh terus kau juga. Ada aja kau. Itu mahalli itu diantaranya. Cuman biasanya aku tetap mempertimbangkan ini kira-kira yang dijawab ini bagus boleh, ke bagus kada. Amun boleh terus kayaknya ada hukum lagi. Nah, itu hanya pemberitahuan dan kulang sekali lagi itu bukan aku yang mengundang, beliau yang ingin datang. Jadi kawan mau WA, anu pimpinan hendak ke wadah ikam katanya. Kayak mana? Jarku? Iya. Mau kada mau, bukan mau kada mau ya mau aja. Iya gitu. Karena papa hidin tuh cuma hendak jalan aja. Dimakan mau kah kada ada papa aja jadi hidin. Kada mungkin kalau gitu. Tapi maksudnya hidin kan ada harap apa-apa gitu. Nah, hendak silaturahmi aja. Cuman jarku kita ini berpikir-pikir. Nah, dah itu aja. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashraf fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.